Di situ saya bawa juga kategori-kategori pengalaman yang disebut peak, cuma ini bukan dari Maslow. Jadi yang disebut pengalaman puncak itu ada kalanya sifatnya sensual saja. Sensual itu ya yang seneng fisiknya. Jadi ada juga yang emosional. Emosional itu yang seneng emosinya. Mungkin cinta, mungkin euforia, mungkin humor. Nah, itu kan emosinya seneng. Kalian kalau lihat lawak, lihat stand up, lihat dagelan itu terus tertawa terbahak-bahak, itu kan yang mengalami peak itu ranah emosinya. Kalau yang sensual tadi, misalnya kalian makan enak, sudah lama tidak makan enak, tiba-tiba ditraktir. Wow. Begitu kalian merasakan makanan enak itu kan rasanya melayang luar biasa. Itu namanya sensual peak experience. Jadi ada sensual, ada emosional. Kalau emosional itu ya lebih ke emosinya. Ada juga cognitive peak experience. Kalau cognitive peak experience itu ya hubungannya dengan pengalaman, pemahaman, penciptaan, kreativitas. Tadi hubungannya dengan sains, hubungannya dengan punya kreasi, punya karya. Nah, itu biasanya yang mengalami puncak adalah aspek kognitifnya. Jadi cognitive peak experience. Ada pula conative peak experience. Kalau conative peak experience itu orang yang mencapai puncak kemampuannya. Misalnya bisa nulis dengan gaya terbaik, dengan isi paling baik yang pernah kita lakukan. Itu conative peak experience. Jadi kita bisa melakukan yang terbaik. Ngaji ini sesi terbaik adalah tema ini. Nah, itu ketika melakukan tema itu, ketika kita ngaji di tema itu kita rasanya ada di ranah peak experience. Tapi di tema-tema yang lain ya biasa saja misalnya. Yang konatif biasanya ya pasti tidak semua. Karena pengalaman puncak itu kan tadi saya bilang itu sifatnya jarang-jarang. Tidak terus-terusan. Itu namanya konatif. Ada juga kategori pengalaman puncak itu yang sifatnya self-actualization, aktualisasi diri. Kalian ingin jadi apa dan berhasil. Nah, itu juga membuahkan peak experience. Kalian saya ingin kuliah saya ini nanti lulus paling cepat dan paling baik. Lu kok iya sukses begitu? Wah, itu sejenis peak experience juga. Begitu diumumkan bahwa engkau lulus tercepat dan terbaik, itu kan rasanya melayang sudah. Itu peak experience, sejenis self-actualization. Saya ingin nanti nikah itu ya umur-umur 25 apa 27 lah Pak, paling lambat 30. Ternyata umur 25 beneran dapat pasangan menikah. Itu kan kalian merasakan momen momen luar biasa. Itu self-actualization namanya. Nah, ada juga climax experience. Inilah nanti yang banyak dialami di ranah spiritual, ranah mistik. Ketika orang merasa sepenuhnya menjadi manusia atau menjadi manusia yang sejati atau menjadi insan kamil dan lain sebagainya. Nah, ini kategori peak experience yang klimaks, puncaknya peak experience yang nanti kita jelaskan di bagian religious peak experience. Cuma ini ciri-ciri yang tadi kan ada macam-macamnya, ada triggernya, dan ini kategori-kategorinya. Ternyata inilah jenis kenikmatan luar biasa yang kita alami dalam hidup. Kalau ini kita maknai sebagai anugerah Allah, ternyata betapa sayangnya Allah pada kita. Banyak sekali pintu-pintu yang
memungkinkan kita bahagia, memungkinkan kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Bisa sensual, bisa emosional, bisa kognitif, bisa konatif, bisa self-actualization, bisa klimaks. Hanya saja mungkin karena memang kita ini kurang bersyukur biasanya ya, nikmat-nikmat yang dari banyak pintu ini jarang kita perhatikan. Hidup kita itu sering teralihkan oleh masalah kita yang sebenarnya hanya satu sisi saja dari hidup yang kita jalani. Jadi seperti pandemi ini itu kan sebenarnya hubungannya dengan kesehatan fisik kita. Nah, karena kita mungkin kurang bersyukur, problem kesehatan fisik ini nanti mengimbas juga ke emosi, mengimbas juga ke kognitif, mengimbas juga ke konatif, mengimbas juga ke self-actualization, dan lain sebagainya. Jadi banyak pintu yang seharusnya kita bisa bahagia, kita ikut tidak bahagia hanya karena satu pintu bermasalah, ya pintu kesehatan fisik. Sehingga perhatian kita fokus ke situ, terus kita lupa masih sangat banyak anugerah Allah, masih sangat banyak kemungkinan kita bahagia. Tidak sekedar dari fisik. Ya, yang fisik kan yang pertama tadi sensual. Saya tadi mencontohkan makan enak. Ya, kita tidak makan enak, tidak apa-apa. Tahu kita masih bisa bahagia lewat emosional. Bergurau bareng teman-teman. Ada humor, ada euforia. Mencintai sesama, mencintai orang tua, mencintai saudara, mencintai para sahabat. Itu kan juga membahagiakan secara emosional. Belajar, dapat ilmu dari mana saja. Dari tidak tahu menjadi tahu. Bukankah ini juga membahagiakan? Konatif, sepenuhnya melakukan apa yang kita bisa, kemudian menikmati hasilnya, itu kan juga membahagiakan. Mewujudkan target-target hidup jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Atau asyik bersama yang ilahi, bersama Allah. Itu kan juga puncaknya, justru klimaksnya pengalaman. Belum masih banyak ternyata jalan kebahagiaan kita. Tapi seringkali kita teralihkan pikiran kita, teralihkan fokus kita hanya pada satu sisi hidup kita yang ada problem di situ. Sehingga semua nikmat yang lain terlupakan. Dan Allah ngerti benar karakter manusia itu ya seperti itu. Sehingga diiming-imingi oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau engkau bersyukur tak tambah. Bersyukurlah masih sangat banyak, nikmat sangat banyak. Sisi membahagiakan dalam hidup kita.